Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbak Wira, guru besar pada Pekan Sengkelat Rajanya Azimat. Baik teman-teman semua, hari ini hari Jumat tanggal 7 April 2023 jam 21 malam. Kita ada klien ya dari Pak Cik nomor 0375. Mbak Wira ulangi, Pak Cik nomor 0375 ini nampaknya plus 60 nomor Malaysia nampaknya ya. Nah, untuk Pak Cik dari Malaysia ya menerawangkan sebuah liontin bergambar laki-laki perempuan yang sedang melakukan adegan yang tidak senonoh ya. Nampaknya ini dari aliran Thailandan ya. Terlepas benda ini namanya apa ya, Mbak Wira tidak tahu. Kemudian belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritualkan siapa, Mbak Wira juga tidak tahu. Mbak Wira juga tidak diberi tahu dan juga tidak mencari tahu, supaya hasil terawangan ini nanti tetap objektif tanpa dipengaruhi rasa sungkan akibat Mbak Wira kenal siapa pembuatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mbak Wira tidak berjualan azimat mesum ya. Oleh karena itu, apapun hasil terawangannya adalah murni sesuai dengan kondisi benda yang diterawangkan, sesuai dengan kondisi foto benda yang dikirimkan, tanpa ada unsur ingin menjatuhkan siapapun, karena Mbak Wira tidak berjualan azimat mesum. Semua azimat buatan Mbak Wira tidak berbentuk liontin ya, melainkan berbentuk emas murni bersertifikat resmi. Jadi tidak ada unsur ingin menjatuhkan dagangan orang akibat persaingan usaha ini, tolong dipahami. Kemudian yang ketiga yang ingin Mbak Wira tambahkan yaitu teman-teman semua, selama bulan puasa, selama bulan Ramadan kita tahu lah, sama-sama tahu bahwa Mbak Wira agamanya Islam ya. Mbak Wira ilmunya al-hikmah. Kemudian kalau bulan Ramadan berarti kewajibannya puasa ya. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan juga atas umat-umat sebelum kamu, kan gitu. Jadi ya selama siang hari kita nggak makan, nggak minum, berarti otomatis lapar. Dalam kondisi lapar itu otak biasanya bodoh ya. Nggak tahu kalau orang yang gemar puasa, selama puasa otaknya jadi makin cerdas, Mbak Wira nggak tahu. Tapi jujur terus terang, selama bulan puasa karena lapar, haus selama siang hari, Mbak Wira itu jadi bodoh. Otak itu jadi susah gitu loh diajak mikir. Kenapa? Karena lapar, haus lagi. Kalau lapar masih bisa ditahan, haus ini yang berat. Kemudian selama bulan puasa juga kita terbatas ya asupan gula, asupan nutrisi, sehingga ya otomatis nutrisi-nutrisi yang ke otak yang biasanya dipakai mikir tuh jadi terhambat juga. Oleh karenanya selama siang hari memang Mbak Wira tidak melayani terawangan. Terawangan baru dilayani malam hari. Nah kalau hari-hari biasa bukan bulan Ramadan ya, habis maghrib itu Mbak Wira udah terawangan. Lah karena kan kalau Ramadan itu habis maghrib kita kan terawih. Habis terawih, sholat isya dulu terus terawih. Jadi ya terawangan agak malam baru bisa dilayani. Jadi harap sabar ya. Insya Allah ongkos terawangan Mbak Wira udah murah dibanding dengan apa yang didapatkan, lu udah banyak yang didapatkan. Jadi worth it lah. Ibarat orang kekinian tuh bilang worth it lah. Insya Allah 150.000 dengan kualitas terawangan yang akurat, dengan ilmu yang melimpah ya, yang Mbak Wira sharingkan, insya Allah worth it. Jadi harap bersabar ya. Baik teman-teman semua, untuk Pak Cik dari Malaysia ini menerawangkan sebuah benda yang nampaknya adalah liontin, tapi ada gambarnya, ada tulisan-tulisannya juga. Ini kalau dalam ilmu al-hikmah ya disebut rajah kan gitu, rajahan kan gitu ya. Kalau dalam ilmu Thailand Mbak Wira nggak tahu apa namanya karena Mbak Wira tidak mempelajari ilmu Thailand. Namun yang Mbak Wira tahu, apapun azimatnya, apapun mustikanya, apapun pusakanya, selalu memenuhi kaidah bahwa apabila memang benda tersebut bertuah, berarti ada energi yang terkandung di dalamnya ya. Kenapa? Karena adanya tuah itu karena adanya kandungan energi di dalam suatu benda bertuah. Nah, energi ini macam-macam. Ada yang namanya energi alam. Jadi energi ini adalah berasal dari alam, dan alam yang mengisikannya ke dalam suatu benda dalam rangka merubah karakter benda itu dari yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah. Benda-benda yang terisi dengan energi alam secara alami seringkali kita sebut dengan mustika. Contohnya mustika lipan, mustika merah delima, mustika kol buntat, rantai babi, dan lain sebagainya. Nah, benda dari Pak Cik nomor 0375 ini jelas bukan mustika. Kenapa? Karena ya ini bukan benda alami, ini buatan manusia kan gitu. Kemudian Mbak Wira cek juga energi alamnya tidak ada.
Memang benar ada beberapa praktisi yang menguasai keilmuan-keilmuan tertentu yang bisa menghack, mengakses energi alam kemudian diarahkan masuk ke dalam benda. Memang ada. Mbak Wira adalah salah satu pengguna ilmu tersebut ya. Namanya waktu itu tidak ada pakem secara pasti yang menyebut itu namanya ilmu apa, tapi guru Mbak Wira itu menyebutnya coroko level guru ya. Coroko level guru itu mengakses energi alam untuk dimasukkan ke dalam benda. Kemudian ada lagi mantra yang semar. Mantra yang semar juga demikian, mengolah energi alam untuk kemudian dimasukkan ke dalam benda. Jadi memang benar ada orang yang bisa memanipulasi energi alam untuk dimasukkan ke dalam benda. Namun Mbak Wira sejauh ini bisa mengenali apabila benda-benda itu mengandung energi alam, karena Mbak Wira juga pengguna ilmu tersebut. Paham ya? Jadi benda dari Pak Cik nomor 0375 ini jelas tidak mengandung energi alam. Yang kedua yaitu energi dari manusia. Manusia siapa? Yaitu praktisi yang meritualkan. Memang yang namanya praktisi supranatural itu punya beragam cara untuk memasukkan energi dirinya, energi manusia ke dalam suatu benda bertuah, dalam rangka merubah karakter benda itu dari yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah. Ya, salah satu metode yang bisa digunakan untuk memasukkan energi manusia ke dalam satu benda namanya adalah metode prana. Kok Mbak Wira tahu? Ya, karena Mbak Wira juga pengguna ilmu itu, pengguna teknik itu. Itulah. Nah, energi manusia dalam benda ini cukup terasa ya. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 70. Dia mengandung energi manusia. Dan energi manusia yang dimasukkan ke dalam benda ini itu di blessing, di booster dengan energi keilmuan. Ada keilmuan-keilmuan atau mantra-mantra tertentu yang dia rapal, yang mana mantra ini mengakibatkan energi dirinya, energi si manusia itu terbooster, berlipat gitu loh, sehingga kemudian ketika dimasukkan ke dalam satu benda itu kapasitasnya dibesar, jumlahnya jadi besar, secara kuantiti itu jadi besar kayak gitu. Jadi misal Mbak Wira energinya 80 nih, ada satu mantra yang Mbak Wira baca sehingga energi yang 80 ini jadi 160, sehingga ketika Mbak Wira masukkan ke dalam satu benda, benda itu mengandung sejumlah energi yang besar. Ada ilmunya, contohnya ya kalau dalam dunia kejawen ya, ilmu kejawen, contohnya adalah mantra ajisakan. Contohnya kalau dalam Thailand ya Mbak Wira kurang tahu apa ilmu yang dipakai, tapi yang jelas Mbak Wira memang merasa ada ilmu yang fungsinya untuk meningkatkan energi dari tubuh seseorang sehingga jadi berlipat, jadi lebih besar kayak gitu. Nah, energinya itu kalau Mbak Wira rasakan lebih terasa dingin dan menarik, yang artinya punya tuah utama dalam hal pengasihan. Kalau dari gambarnya cocok, suitable. Mbak Wira tidak pernah melihat gambar sebagai patokan loh ya. Mbak Wira selalu berpedoman ya dengan rasa dari energi itu, tipe dari energi itu. Ya sering Mbak Wira sampaikan kalau panas menolak itu biasanya proteksi. Kalau panasnya ada rasa kayak tertusuk-tusuk jarum itu ada eksekusinya. Ini kalau bahasa rasa, bahasa batinnya jangan Anda jadikan pakem ya. Anda jadikan pakem yang terjemahannya saja. Kalau dingin, menarik ya, itu pengasihan. Panas, menarik itu lebih ke rezekian. Jadi memang masing-masing energi itu punya tipe, punya karakter, dan masing-masing karakter punya sensasi rasanya masing-masing yang ketika dirasakan ya itu berbeda-beda, dan terjemahan juga berbeda. Anda nggak usah pusing menghafalkan rasa energinya, nggak usah. Yang penting bagaimana terjemahannya. Jadi tuahnya utamanya dalam pengasihan. Kalau kemudian Anda bertanya tuah lain seperti Mbah, apakah ada tuah kerezekian? Menurut Mbak Wira nggak ada. Mbah, apakah ada tuah birahi? Menurut Mbak Wira ada, tapi kecil, utamanya di pengasihan. Mbah, apakah ada tuah proteksi? Nggak ada. Apakah ada tuah eksekusi? Nggak ada. Apakah ada tuah sihir pikiran? Nggak ada. Memang utamanya pure di ASEAN yang kuat. Kemudian ada sedikit tuah birahi kayak gitu ya, levelnya pun sekitar 70-an. Jadi memang nggak besar energinya. Mbak Wira tidak tahu ya ini yang membuat siapa, jadi tidak ada unsur ingin menjatuhkan siapapun. Memang skala itu pendapat praktisi akan berbeda-beda tentunya. Kenapa? Karena tidak ada alat pengukur skala energi secara baku dan pakem. Beda dengan alat pengukur panjang. Kalau alat pengukur panjang ada namanya meteran ya, penggaris, mistar.
Nah, jadi 1 meter di Sabang sama dengan 1 meter di Merauke. Tapi kalau pengukur energi nggak ada, belum ada alatnya sampai sekarang, sehingga kita tidak bisa mengukurnya secara pasti, sehingga mengakibatkan mungkin pendapat antar praktisi bisa berbeda, gitu. Beberapa hari yang lalu Mbak Wira juga pernah mendapatkan kalimat serupa, "Mbah, kok katanya orang lain ini ada kodamnya, kok kata Mbak Wira nggak ada?" Kalau